Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 3 Mei 2024 dengan tema lebih mudah. Kalau kita benar-benar percaya ada entitas yang maha kuasa, yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi, yang Alkitab mencatat jejak dan langkahnya, yaitu Elohim Yahweh, Allah semesta alam, maka kita juga mengakui bahwa orang paling kaya, paling beruntung, paling aman adalah orang yang memiliki dan mengalami Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita periksa berapa banyak orang yang sungguh-sungguh mempertaruhkan apapun yang ada padanya untuk memiliki dan dimiliki Tuhan. Umumnya, saudaraku, orang menjadikan Tuhan itu hanya sebagai tambahan, suplemen. Memang tidak dibuang. Dan orang tidak berkata bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan. Mereka memerlukan juga, tetapi tidak menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup mereka. Fakta yang kita lihat, tidak banyak orang yang menghayati pentingnya Allah dalam hidup ini. Penting maksud saya adalah secara proporsional, saudaraku. Orang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu diperlukan, atau dia bisa berkata begini, Tuhan itu penting, tetapi kepentingannya tidak fundamental, tidak primer, tidak proporsional. Dan memang untuk menjadikan Tuhan segalanya itu tidak mudah, saudaraku. Karena kita sudah salah asuh dari ketika kita lahir di muka bumi ini. Manusia di sekitar kita, orang tua kita, lingkungan kita sudah merusak kita. Sebagai manusia berdosa, jiwa kita sudah tidak punya kehausan yang benar terhadap Allah. Oleh karenanya kita jangan terpapar terus, saudaraku, dengan pengaruh dunia. Walaupun kita memang sudah terinfeksi dengan jahatnya dunia. Kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk bisa punya kehausan akan Allah. Sehingga kita bisa berkata seperti di dalam Mazmur 73 ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, mari kita berpikir realistis yang di mata dunia tidak realistis. Sebab berbicara mengenai Allah selalu diasumsikan sebagai supranatural. Bicara mengenai Allah selalu dipandang sebagai sesuatu yang di luar kodrat adikodrati. Memang benar, ada hal-hal yang supranatural di dalam diri Allah, yang memang tidak bisa kita pahami dengan pikiran umum, saudaraku. Kita percaya, kita menerima adanya fakta di luar kodrat atau adikodrati di dalam diri Allah. Tetapi Allah menyatakan diri dalam kehidupan manusia. Pasti Allah masuk ke dalam wilayah-wilayah kodrati yang natural, yang bisa kita tangkap dengan indera kita. Walaupun kita percaya kepada Allah bukan karena kita mengalami terlebih dahulu, bukan karena kita tahu maka kita percaya, melainkan kita percaya walau kita tidak tahu sebelumnya. Amin, saudaraku. Walaupun panca indera kita tidak bersentuhan pada mulanya, tetapi kita percaya Allah adalah entitas yang hidup, realitas yang memang ada dan hidup. Kita bisa mengalami Dia dengan seluruh panca indera. Dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran di sini menunjuk Tuhan atau hal-hal rohani yang bersangkut paut dengan kesucian, saudaraku. Sebagaimana Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. I am the way, the truth and the life. Lapar dan haus menunjukkan kebutuhan yang harus terpenuhi. Ini primer. Ini yang fundamental, saudaraku. Tanpa itu, tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup.
Jadi Tuhan bukan lagi sesuatu yang sekunder, sesuatu yang tersier, atau sesuatu yang tidak fundamental. Saudaraku, manusia bisa hidup tanpa hiburan, tanpa fasilitas apapun, tetapi manusia tidak bisa tidak makan, tidak bisa tidak minum. Kita harus sampai pada tingkat kebutuhan yang mendesak akan Allah itu sampai more than makan dan minum, lebih dari itu. Jadi yang lain bisa dianggap tidak penting, bisa dikatakan sekunder, tetapi Tuhan itu primer, fundamental kehidupan manusia. Tuhan itu selalu menjadi kebutuhan yang penting dan mendesak, saudaraku. Berani gak kita sampai di titik itu, saudaraku? Tapi dibutuhkan restart ulang untuk engkau menghargai Tuhan secara tepat dan benar. Jangankan kau berkata membutuhkan Tuhan secara fundamental, ke gereja saja tidak. Bagaimana kau bisa berkata aku membutuhkan Tuhan secara primer? Tapi aku sudah ke gereja, pastor. Kau melayani saja tidak. Kau tidak gerak, kau hanya puas menjadi duduk jadi jemaat. Lalu kau katakan aku membutuhkan Tuhan fundamental. Kalau kau sadar kau membutuhkan Tuhan secara Tuhan itu fundamental dalam hidupmu, maka engkau akan melayani kakimu, tanganmu, hartamu, pikiranmu, waktumu. Kau gerakkan semua untuk kepentingan Tuhan. Karena kau tahu Dia Allah yang fundamental dan primer dalam hidupmu. Saudaraku, kalau kau berkata, aku meletakkan Tuhan sebagai kebutuhan primerku, tetapi kenapa kau tidak punya waktu untuk berdoa? Kenapa kau tidak punya waktu untuk sendiri bersama dengan Dia dalam hari-hari hidupmu? Kenapa kau terlalu sibuk dengan bisingnya dunia? Coba 24 jam, berapa jam kau beri untuk Tuhan? Jangankan doa, berapa jam kau pikirkan tentang Tuhan dan pekerjaan Tuhan dalam satu hari, saudaraku? Bagaimana kau mau memikirkan Tuhan, memikirkan jiwa-jiwa lagi di luar sana? Gak mungkin, saudaraku. Gak mungkin. Karena Tuhan jadi ban serep seringkali. Kau simpan di bagian belakang yang tidak terlihat. Kau butuh, kau terperosok, kau banmu bocor baru kau cari Tuhan. Mengerikan, saudaraku. Jadi tidak banyak faktanya orang sampai di tingkat ini. Meskipun dia orang Kristen, meskipun dia aktivis, meskipun dia pendeta seperti saya ini. Makanya saudaraku, sampai ada istilah berkata mencari Tuhan itu seperti mencari jarum yang jatuh di jerami. Tidak mudah. Tidak mudah. Ketika kita menganggap mencari Tuhan itu lebih mudah daripada mencari uang atau mencari yang lain, maka ada yang salah dalam hidupmu, saudaraku. Berarti kau belum mengenal Tuhan. Beberapa kali saya selalu berkata, banyak orang sampai mati tidak menemukan Tuhan. Tidak menemukan Tuhan dan tidak ditemukan Tuhan. Tuhan bukan jual mahal, saudaraku, tetapi memang Tuhan itu murah hati, yes. Tetapi Dia bukan Tuhan yang murahan. Tuhan dapat ditemukan oleh orang-orang yang memang serius mencari Dia. Firman Tuhan berkata, aku membuat orang yang mencari aku menemukan aku. Tapi begini, saudaraku, mencarinya kualitasnya apa dulu? Kata mencari ini kualitinya harus mencari dengan sungguh-sungguh. Itu problemnya. Gak bisa cuma datang ke gereja, tepuk tangan, nyanyi, masukin persembahan, dengar khotbah, kau pulang. Atau pelayanan, ya pelayanan, just pelayanan. Pelayanan pun tidak serius. Dia tidak, jarang orang mau memberikan segenap hidupnya. Apapun yang dipercayakan oleh Tuhan. Contoh, dia melayani. Dia sebagai dokter, dia sebagai lawyer, dia sebagai guru, dia sebagai pendeta, dia sebagai worship leader. Apapun. Dia sebagai penyanyi. Apapun itu.
Dia tidak memberikan segenap itu untuk Tuhan. Tapi seringkali yang mereka lakukan segenap untuk dirinya sendiri, saudaraku. Makanya saya selalu berkata apa? Banyak orang yang kamuflase dan mereka tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kalau memang untuk Tuhan, nilai berapa persen kau lakukan itu untuk Tuhan. Dan berapa persen kau lakukan itu untuk dirimu. Untuk nama besarmu, supaya kau terkenal, supaya kau hebat, supaya kau kaya, supaya kau punya duit banyak. Itu manipulasi semua, saudaraku. Banyak masalah yang saya lihat di dalam kekristenan, saudaraku, yang akhirnya secara tidak kita sadari, kita meletakkan Tuhan tidak proporsional. Betul, saudaraku. Bahkan ada orang-orang yang mengintimidasi Tuhan. Dia bisa berkata begini sikap hatinya, kalau engkau tidak tolong aku Tuhan, aku tidak mau melayani engkau. Loh, ada loh orang begitu. Kalau engkau tidak tolong aku Tuhan, aku tidak akan bersuka cita. Kalau engkau tidak tolong aku Tuhan, aku tidak akan menyembah engkau. Betapa kurang ajarnya, saudaraku. Hari-hari ini banyak orang seperti ini. Tapi Tuhan dengan kesabarannya sering menolong juga. Itu hebatnya Tuhan. Ini orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mau mengerti dan mengenal Tuhannya dengan benar. Maka ayo saudaraku, kalau kita mencari Tuhan, kita bisa berkata, aku mencari Tuhan karena Tuhan itu sendiri. Tidak boleh ada kepentinganku di dalamnya. Karena hanya Tuhan yang kubutuhkan. Dan ini rahasia kehidupan kekristenan yang sejati. Berjuang ya saudaraku. Saya berdoa kita semua bisa mulai hidup lurus. Yang mendengarkan renungan ini pagi hari ini, kita hidup lebih tepat di pemandangan Allah. Selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan memberkati.